Kisah cerita hantu dikejar pocong malam Jumat Kliwon yang pernah saya alami bermula ketika saya berada di desa terpencil daerah Semanu, Gunung Kidul, Yogyakarta. Waktu itu saya dapat tugas di daerah tersebut selama beberapa hari. Pengalaman dikejar pocong ini merupakan peristiwa yang sangat menyeramkan bagiku. Terlebih, kejadian ini terjadi ketika tak ada orang lain di sampingku. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, namaku Hashim. Aku lulusan sarjana teknik yang bekerja menjadi seorang asisten peneliti di salah satu lembaga penelitian di Yogyakarta. Meskipun pekerjaanku ini tergolong murtad dari ijazah yang aku miliki, namun sebagai seorang pemuda, tentu aku sangat menikmati pekerjaan ini. Ditugaskan ke berbagai daerah pelosok di seluruh Nusantara sudah menjadi hal yang biasa. Kejadian-kejadian mistis seperti melihat penampakan pocong, genderuwo, kuntilanak, dan lain sebagainya juga kerap aku alami ketika tengah berada di tempat-tempat tersebut. Pada tahun 2014 yang lalu, tepatnya menjelang pemilu, lembaga tempat aku bekerja mendapatkan proyek untuk melakukan penelitian di Gunung Kidul. Karena kekurangan personil, makanya aku putuskan untuk terjun sendiri, melakukan survei ke daerah paling sulit dijangkau. Selama 3 hari pengumpulan data yang kami butuhkan harus selesai, hari Selasa selepas sholat subuh, aku berangkat menuju salah satu desa di daerah Semanu, Gunung Kidul. Berbekal motor butut bertenaga 110 cc, aku taklukkan perbukitan Wonosari hingga sampai di balai desa yang aku tuju. Aku sendiri sempat dibikin kaget, tak percaya bahwa ternyata masih ada desa di Provinsi Yogyakarta ini yang sangat terpencil. Meskipun akses jalan tergolong sudah baik, namun keadaan berkelok serta dikelilingi perbukitan rimbun dengan pohon-pohon besar mungkin menjadi salah satu kendala melajunya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah tersebut. Awalnya aku sama sekali tidak kepikiran bakal punya cerita hantu. Setelah perizinan pada pemerintah desa selesai, langsung saja aku bergegas memasuki dusun-dusun kecil dengan rumah-rumah warga yang berjarak cukup jauh, membuat kendala bagiku dalam menemukan rumah responden. Terlebih ketika waktu itu warga setempat tengah memasuki masa panen dan kebanyakan berada di ladang untuk memanen singkong. Tak heran jika rumah-rumah yang aku datangi banyak yang kosong. Seharian berkelana mondar-mandir dari satu dusun ke dusun yang lainnya, rupanya hanya membuahkan hasil satu responden saja. Singkat cerita, pada hari terakhir, yaitu hari Kamis sekitar pukul 6 sore, rupanya tugasku masih kurang satu responden lagi. Itu artinya, mau tidak mau aku harus menunggu responden yang belum pulang dari ladang. Seusai sholat maghrib di masjid pinggir jalan, aku bergegas kembali ke rumah Pak Karso yang menjadi responden terakhir dengan harapan beliau sudah pulang dari ladang. Suasana gelap dan mencekam di kampung itu memang sangat terasa selepas mentari tenggelam. Lampu penerangan jalan tak satu pun mampu menerangi sudut-sudut gelap di balik pepohonan dan rimbun. Ketika melintasi sebuah pohon randu alas yang menjulang tinggi dan tanpa daun, sebenarnya perasaanku sudah tidak enak. Bulu kuduk merinding dan sedikit seperti ada yang menarik motor bututku. Bisa senam jantung nih batinku. Waktu itu, pikiranku cuma satu, yaitu buru-buru sampai ke rumah Pak Karso. Sambil tetap melaju dan memilih jalan yang tidak berlubang, tiba-tiba aku dikejutkan dengan seekor ayam babon berwarna putih. Hampir saja aku menabraknya jika tak buru-buru menginjak pedal rem. Jantung terasa berdegup kencang. Ketika secara perlahan ayam tersebut mengeluarkan asap putih dan membesar hingga berwujud menjadi sosok hantu pocong berkafan putih kucel. Bayangkan saja, dalam jarak sekitar 1 meter dari roda ban motor, muncul sosok pocong yang membelakangiku. Saking takutnya, aku langsung tancap gas tanpa menghiraukan lagi jalanan yang berlubang.
sehingga suara motorku seolah memecahkan telinga. Sekitar 12 menit kemudian, akhirnya aku sampai di rumah Pak Karso. Pelan-pelan, pintu rumahnya aku ketuk 3 kali sambil mengucapkan salam. Tak lama kemudian, istri Pak Karso membukakan pintu. Lega perasaanku waktu itu ketika rumah Pak Karso terbuka. Namun rupanya Pak Karso selepas maghrib telah berangkat ke masjid untuk mengikuti pengajian yasinan rutin tiap-tiap malam Jumat Kliwon, kata istrinya. Seperti ada yang menarik jantungku, baru sadar aku kalau hari itu adalah malam Jumat Kliwon. Apa mungkin cerita hantu penampakan pocong yang tadi sempat membuat aku hampir pingsan ada kaitannya dengan mitos malam Jumat Kliwon? Gumamku dalam hati. Akhirnya aku meminta izin pada istri Pak Karso untuk menunggu beliau pulang dari pengajian yang katanya biasa selesai jam 9 malam. Bertemankan secangkir kopi buatan Bu Karso, lantas beliau menanyakan padaku, "Mas, lewat mana tadi?" Kemudian saya menjawab bahwa tadi lewat sebelah makam ke utara. Waktu itu, aku masih berusaha menutupi ketakutan dan kejadian yang barusan aku alami. Namun Bu Karso justru menakut-nakuti. "Mas, hati-hati kalau lewat sana. Ini malam Jumat Kliwon. Biasanya tidak ada yang berani lewat sana, Mas." Buset dah, makin takut aja aku dengar cerita Bu Karso. Lalu aku bertanya, "Lah emangnya kenapa, Bu?" Ternyata sudah lama jalur selatan menuju kampung yang tadi aku lewati sudah terkenal akan keangkerannya. Terlebih, pohon randu alas yang sudah lama mati, tapi tak ada yang berani menebangnya tersebut. Katanya ada sosok penunggu berupa pocong yang sangat jahil dan kerap menampakkan diri. Singkat cerita, sekitar jam 8:30, Pak Karso pulang dari masjid. Tanpa buang-buang waktu lagi, aku langsung menyergap dan mencari informasi serta beberapa pertanyaan terkait penelitian yang aku lakukan selama 1,5 jam, dan aku akhiri dengan berpamitan. Rasa takut sekaligus serem memang aku rasakan. Namun apa boleh buat? Satu-satunya jalan yang aku tahu, ya jalan tadi. Pak Karso memang memberitahu jalan lain untuk aku lewati. Namun katanya keadaan medan yang lebih parah dan memutar memaksaku mengurungkan niat untuk mencari jalur alternatif lain. Sambil komat-komit baca doa sebisanya, aku kembali melewati pohon randu alas yang tadi ada penampakan pocongnya. Lega rasanya, begitu pohon tersebut telah terlewati dari laju kendaraanku. Namun, rasa takut masih menyelimuti, seolah di belakangku seperti ada yang mengikuti serta memperhatikanku. Namun setiap kali aku tengok ke belakang, rupanya tak ada apa-apa. Mudah-mudahan ini hanyalah perasaanku saja. Sebentar lagi aku memasuki kawasan jalan sepi tanpa ada penerangan jalan apalagi rumah penduduk. Terlebih dahulu aku melihat jarum speedometer yang menandakan bensin motor masih terlihat penuh. Berbekal tekad dan keterpaksaan, akhirnya aku memberanikan diri untuk memasuki wilayah sepi dan gelap gulita itu. Nyaris hanya penerangan dari lampu motorku saja yang membantu menerangi malam itu. Sesekali aku menengok ke belakang karena masih merasakan seperti ada yang mengikutiku. Aneh, sama sekali tidak ada apa-apa, hingga akhirnya aku benahi posisi spion motor untuk membantu melihat keadaan di belakangku. Kejadian menyeramkan kembali aku alami ketika melihat spion kiri motorku. Ada bayangan putih terbang di belakang motorku berupa pocong. Namun begitu aku toleh ke belakang, sosok tersebut menghilang entah kemana. Rasa takut serta penasaran tak karuan memaksaku menarik gas hingga mentok. Jalan berliku serta naik turun tak lagi aku hiraukan. Aku pun tak lagi berani melihat arah spion meskipun masih merasa ada pocong yang mengikuti dari belakang. Apes benar ketika melewati jembatan penghubung di salah satu jalan menuju arah pulang.
Tiba-tiba motorku mogok, entah apa sebabnya. Apakah ada kaitannya dengan hal mistis yang aku alami? Atau karena memang motor itu tergolong butut, keluaran tahun 2001? Yang jelas, bukan karena kehabisan bensin. Sambil mengganti busi yang aku keluarkan dari bawah jok motor, perlahan aku melirik ke arah ujung jembatan yang membuat hati penasaran. Rupanya pocong itu masih mengikuti. Terlihat makhluk gaib itu berada di dalam semak-semak dan memperhatikanku dari kejauhan. Aneh, sudah aku ganti dengan busi serep, tapi motorku tetap gak mau menyala. Sampai-sampai kakiku bengkak menggencet pedal starter. Aku mencoba menghubungi temanku yang mendapatkan tugas di desa sebelah, barangkali dia bisa membantuku. Namun rupanya teman yang aku telepon sudah pulang duluan karena pekerjaan telah selesai. Setelah menceritakan keadaan motorku yang mogok, serta ada hantu pocong yang mengejarku dari belakang, dia kemudian memberiku saran untuk menuntun motor agak jauh dari tempat mogok dan mencoba menyalakannya lagi. Setelah menutup telepon dan memasukkannya ke dalam saku celana, aku bergegas menuntun motor sambil menahan rasa takut. Anehnya lagi, tiba-tiba setelah 100 meter dari tempat motor itu mogok, aku coba starter, dan hasilnya motor butut itu menyala tanpa kendala. Lompat ke atas jok dan gebergas hingga sampai ke Jalan Wonosari Jogja tanpa kendala. Perasaan merinding serta dingin perlahan menghilang. Perasaan takut karena ada yang mengikutiku juga sudah tak ada lagi. Aku coba beranikan diri melihat kaca spion, dan hasilnya memang sudah tidak ada lagi pocong yang mengikutiku hingga sampai ke tempat kos sekitar pukul 1 dini hari. Demikianlah peristiwa yang paling menakutkan dan menyeramkan selama hidupku. Cerita hantu dikejar pocong malam Jumat Kliwon hanyalah satu dari sekian banyak pengalaman mistis yang pernah aku alami. Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya.